Di planet bumi kita yang sudah tua ini, air ada di mana-mana. Tidak hanya di samudra dan lautan, tapi juga di atmosfer, tanah, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Air menutupi sebanyak 71% permukaan planet kita. Sepertinya planet kita seharusnya disebut air dan bukan bumi. Tapi apa yang akan terjadi jika air dan daratan terbagi secara merata? Bagaimana jika separuh planet ini menjadi daratan dan separuhnya lagi adalah air? Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang kami maksud dengan secara merata. Terlepas dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya jumlah air di planet kita tidak terlalu banyak. Iya, kalau kamu mengumpulkan semuanya dalam satu tetesan raksasa, ukurannya akan sedikit lebih besar dari Amerika Serikat. Dan semua jumlah air ini hanya 0,02% dari total massa bumi. Jadi ternyata kedalaman lautan yang belum terjamah dan mengerikan ini pada dasarnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang bayangkan saja jika kita mengubah komposisi planet kita dengan meratakan volume air dan daratan. Apa yang akan terjadi? Kita akan melihat planet samudra yang sangat menyeramkan. Planet ini akan terlihat seperti lautan tanpa batas. Sangat tidak mungkin kamu akan menemukan beberapa pulau kecil di sana, dan kalaupun kamu menemukannya, pulau-pulau itu mungkin adalah puncak gunung bawah laut yang sangat besar. Dunia ini praktis tidak bisa dihuni. Kalau berada di permukaannya, kamu tidak akan bisa melihat matahari atau apapun di langit. Kamu nggak akan tahu jam berapa sekarang atau di mana tepatnya kamu berada. Semua itu karena kabut dan awan yang sangat tebal, dan cuaca seperti ini akan menjadi permanen di planet tersebut. Selain itu, kamu bahkan tidak akan mengerti di mana ujung kabut dan air bermula. Semua itu karena kelembapannya akan setinggi itu. Tapi mungkinkah masih ada kehidupan? Mungkin di dalam lautan itu sendiri? Sayangnya ini juga sangat tidak mungkin. Untuk mencapai dasar lautan ini, kamu harus berenang secara vertikal ke bawah, dan itu tidak hanya selama beberapa jam, tapi selama beberapa hari. Bahkan setelah perjalanan seperti itu, kamu belum akan melihat dasarnya. Tapi tentu dasar lautan akan tetap ada, namun dasar laut akan terdiri dari es yang sangat keras dan tidak bisa ditembus, tapi bukan jenis es yang biasa kita kenal ya. Es ini akan sangat eksotis, ada beberapa jenis es yang berbeda yang disebut S5, S6, dan seterusnya. Biasanya jenis es ini tidak sedingin es biasa dan mungkin tidak akan mencair, bahkan pada suhu yang sangat tinggi. Hal lainnya, hampir tidak akan ada ganggang atau semacamnya, jadi ikan tidak akan punya makanan. Itu sebabnya jika ada kehidupan di planet seperti itu, akan menjadi sebuah keajaiban. Kehidupan ini harus bisa bertahan dalam tekanan lebih dari 20.000 atmosfer bumi. Bahkan, monster yang paling mengerikan dari Palung Mariana pun gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk yang akan kalian temukan di planet samudra ini. Tapi bisakah kita manusia hidup di sana? Ya, secara teoritis bisa, tapi itu akan sangat sulit. Kita bisa membuat sesuatu seperti stasiun bawah laut raksasa. Namun, kita masih akan menghadapi ribuan masalah. Dari mana kita akan mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya? Bagaimana cara memperbaiki barang dan sebagainya? Jadi ini bukanlah pilihan terbaik sih. Oke, sekarang kita tahu bahwa planet samudra rasanya tidak begitu menarik. Gimana dengan opsi lain? Apa yang akan terjadi jika permukaan bumi terdiri dari 50% air dan 50% daratan? Agar hal ini bisa terjadi, kita harus mengurangi jumlah air saat ini dari 71% menjadi sekitar 50%. Dalam hal ini, permukaan air laut akan turun sekitar 3,2 km, sekitar seperempat dari planet kita akan menjadi daratan kering. Meskipun kedengarannya tidak banyak, tapi konsekuensinya bisa menjadi bencana. Saat ini ada 5 samudra yang saling terhubung di bumi: Atlantik, Hindia, Pasifik, Selatan, dan Arktik. Tapi jika kita menurunkan permukaan air laut, semua samudra ini akan hilang begitu saja. Semua itu akan berubah menjadi waduk dan lautan tertutup yang terpisah. Sebaliknya, semua benua akan bergabung menjadi satu daratan raksasa. Ini seolah kita menukar daratan dan air, dan pada awalnya hal ini akan terlihat sangat keren karena sekarang kamu akan bisa berjalan mengelilingi dunia.
Namun jarak daratan yang harus kamu tempuh juga akan meningkat. Setiap benua di planet ini akan bertambah luas. Semua wilayah baru ini akan memiliki luas yang kurang lebih sama dengan luas Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara saat ini jika digabungkan. Semua itu akan menjadi lahan luas yang tidak terpakai. Apa yang akan kita temukan di wilayah baru ini? Sebagian besarnya akan sangat datar, tapi di tempat-tempat yang dulunya merupakan lautan dalam, kamu akan melihat koridor-koridor yang luas dan celah-celah yang curam. Inilah hal keren lainnya, sebagian besar kota yang tenggelam akan kembali ke permukaan. Dan sayangnya, kita tidak akan menemukan Atlantis di antara kota-kota tersebut. Tapi masih ada banyak tempat keren lainnya kok. Misalnya kota Romawi kuno Baia yang menurut legenda pada dasarnya adalah surga di bumi dengan semua villa dan tamannya yang mewah. Atau Heraklion, kota yang berada di bawah laut ribuan tahun lalu dan sempat dianggap sebagai mitos lama ini. Iya, kita bisa mengadakan tur ke tempat-tempat kuno ini. Namun tentu saja, tidak semuanya akan seru dan menyenangkan di dunia seperti itu. Karena kehilangan air yang begitu parah, arus laut akan terganggu dan hal ini menyebabkan masalah iklim yang sangat serius. Lautan menyerap panas yang dipancarkan oleh matahari. Berkat arus laut, panas ini didistribusikan ke seluruh bumi yang menciptakan iklim stabil dan nyaman. Tapi jika arus ini terganggu, maka suhu di bumi akan menjadi lebih ekstrem, suhu akan menjadi lebih panas di dekat Khatulistiwa, dan bahkan lebih dingin di sekitar kutub utara dan selatan. Ya, sayangnya es Antartika tidak akan menyelamatkan kita. Justru sebaliknya, wilayah di sekitar kutub utara dan selatan akan benar-benar mengering, pada dasarnya berubah menjadi gurun yang kering dan dingin. Selain panas, air juga menyerap karbon dioksida dari udara dan karena tidak ada lautan yang mampu menyerapnya, gas ini akan mulai terakumulasi di atmosfer. Kelebihan gas beracun ini akan menutupi seluruh planet, suhu rata-rata akan meningkat dan seluruh planet akan mulai mengering secara perlahan. Kebakaran hutan besar-besaran akan terjadi dan seterusnya. Sepertinya nggak asing ya. Lebih buruk lagi, tidak akan ada yang bisa memadamkan api ini. Karena ya hujan nggak bisa terbentuk dari ketiadaan kan? Jadi tingkat curah hujan akan turun dan ini akan menyebabkan kekeringan yang berbahaya. Kita akan melihat banyak gurun baru di semua benua. Meski akan mendapatkan banyak wilayah baru, tidak mungkin kita bisa membangun kota baru di sana. Banyak dari wilayah-wilayah ini tidak akan bisa dihuni. Bukan hanya karena banyak hutan dan tanaman yang akan lenyap, tapi juga karena sebagian besar hewan akan bermigrasi ke tempat yang lebih nyaman. Akibatnya kita akan kesulitan menemukan makanan sama sekali. Jadi segala bentuk kehidupan di planet kita, tumbuhan, hewan, dan manusia harus beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. Makhluk hidup harus berevolusi dengan cepat dan terbiasa dengan kekurangan air yang terus-menerus. Hewan misalnya bisa menyusut ukurannya karena hal ini. Banyak hewan karena kurangnya rumput dan kelembapan akan beralih ke pola makan karnivora. Dan tentu saja kita harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan laut yang melimpah. Banyak ikan akan menghilang selamanya. Kemungkinan manusia akan melakukan lompatan evolusi besar, tapi mundur ke belakang. Bukan hanya karena kita akan kehilangan sejumlah besar sumber daya dan pindah ke wilayah baru, tapi juga karena kita akan kehilangan akses ke salah satu sumber energi terpenting di dunia, yakni pembangkit listrik tenaga air. Tanpa listrik, banyak pabrik akan berhenti beroperasi, dan hal ini akan menyebabkan krisis berskala besar bagi kita semua, dan itu sudah pasti. Jadi rasio air dan tanah kita saat ini adalah pilihan terbaik. Jika terlalu sedikit atau terlalu banyak air, konsekuensinya akan sangat buruk. Itulah sebabnya kita perlu melindungi kondisi yang ada saat ini dengan sungguh-sungguh.